Tablo OMK Paroki Santo Paulus Toba. Hai guys, teman-teman OMK Santo Paulus Toba sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengadakan gladi kotor. Berarti kita mulai dari pertama. Latihan tablo. Argo, Jeko, kumpul ke sini semua, samping semua. Biar kita tahu posisinya nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kisah sengsara Yesus. Mari kita bersama-sama hening dan menyiapkan diri untuk merenungkan arti pengorbanan Yesus. Lagu pembuka, lalu doa pembuka, lalu narator. Saat narator baca saudara-saudari peziarah yang terkasih. Itu berarti kita ngambil posisi masing-masing nanti, Bang. Saudara-saudari umat Allah peziarah yang terkasih, kisah Golgota adalah kisah tragis dan sebuah sejarah yang patut ditulis ulang. Adalah kisah Golgota adalah suatu kebenaran yang dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalah Kristus yang carut marut, berumuran darah. Mari kita menatap dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita lah Dia datang, karena kesalahan kita lah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Pagi-pagi ketika Yesus duduk. Coba katakan, siapa yang memukulmu? Lalu sekarang tebak, siapa lagi? Sudah, bawa dia ke mahkamah dulu. Cepat, bawa dia. Kemudian Yesus dibawa ke tengah ruang sidang. Di sana ada para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah kau Mesias? Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Cepat, bawa dia. Hukum dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia! Teman-teman Katolik keren, sore hari ini teman-teman OMK Santo Paulus Teraju Toba mengadakan latihan tablo. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Aku tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapatkan orang ini bersalah, menyesatkan orang, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan dia mengaku dirinya Mesias dan seorang raja. Raja? Apakah engkau ini seorang raja orang Yahudi? Engkaulah yang mengatakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Galilea? Dia ini dari Galilea? Kalau begitu, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah dia masih berada di Yerusalem? Bawa dia ke Herodes. Cepat, bawa dia. Kemudian para serdadu membawa Yesus ke hadapan Herodes.
dirinya raja. Ajar dia. Bawa dia ke Platus, ini ulahnya. Cepat. Bawa dia. Cepat. Perlu kalian semua ketahui, orang ini tidak pantas dihukum mati. Aku akan menghukumnya, lalu melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami dan nyalakanlah orang ini. Aku tidak akan menghukum matinya. Kamu, salibkan dia. Salah. Sorry. Bang. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami dan nyalakanlah orang ini. Bebaskan kami. Bebaskan Barabas. Aku tidak akan menghukum mati orang ini. Kamu, cambuk dia. Kata-katanya. Suruh dia berdiri. Salibkan dia. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang telah melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Pas muka seperti Barabas. Baiklah, jika itu mau kalian. Perlu kalian ketahui, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Kematian Yesus adalah tanggung jawab kalian semua. Biar darah ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ya, benar. Aku bebas. Baik, kita bawa dia ke tempat penyalipan. Yesus dijatuhi hukuman mati. Mahkota duri yang melak jadi lambang cinta dikenakan Yesus.
hinaan dan cercaan diterimanya. Sinar kasih dari matanya perlahan redup oleh penghinaan mengerikan. Palang penghinaan menjadi tanggungan sang juru selamat. Lihatlah anak domba Allah tersungkur jatuh. Semangat untuk perjalanan suci ini memaksakannya untuk bangkit lagi. Domba Allah tersungkur jatuh. Semangat untuk merasakan perjalanan suci ini memaksakannya untuk bangkit lagi. Inilah gambaran kasih yang tak dapat dimengerti oleh hati manusia. Yesus dipaksa untuk bangkit lagi. Secara fisik, Yesus sudah sangat menderita. Cepat jalan! Tetapi lebih menyakitkan lagi bahwa murid-muridnya meninggalkannya sendirian. Dan kini hadapannya berdirilah seorang wanita yang dicintainya. Maria sang ibu tertunduk lesu memandang sang putra yang menderita. Betapa sebagai ibu yang merasakan kepedihan di dalam hatinya. Namun ia menyimpan semua itu karena ia harus tetap mendampingi putranya. Kini barulah ia mengerti apa yang pernah dikatakan Simon ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Ada Simon di situ. Minggir, di jalan! Pas, parat! Kemurahan hati manusia telah musnah. Dalam keletihan tak ada ulur tangan untuk menopangnya. Rasakan ini! Simon dari Kirene yang sederhana, lugu dan ikhlas menjadi sasaran yang berkuasa untuk memakai salib Yesus. Siapa tahu? Ya, terima Hei, mau bertanya? Cepat maksudnya. kecil, minggir! Cepat jalan! Lihat mengenal jasa. Ini peran sebagai Maria Magdalena. Kemurnian yang suci. Tindakan Veronica yang ikut merasakan kepedihan Yesus, ikut menghibur hati Yesus di sela-sela kesendirian dalam penderitaannya. Mana dia? Mana dia? Ayo kita bantai dia! Sudah! Kau berhenti, saya tidak akan mau menolong. Sudah, lanjutkan! Ada puisi. Oh berarti untuk lo? Enggak. Veronica, karya Adipati Yunus Alfred Manek SVD. Dia bilang itu suruh pastor. Veronica, karya Adipati Yunus Alfred Manek SVD. Wanita itu, siapa dia? Muncul sendiri dari khalayak banyak, membawa kain secarik rapuh, bertemu Tuhan
payah tergopoh. Mungkinkah dia ini yang pernah berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya saja, aku akan sembuh. Perempuan itu datang dengan iba seluruh jiwa, pada tatap yang dalam tentang seorang pria teraniaya. Peluh darah deras mengucur dari wajah Allah tak bercacat. Berhadap jatuh iba tersungkur pada wajah-wajah jahat nan laknat. Kerumunan tertunduk, lihat Allah tersiksa. Pada kerudung kanvas kau simpan darah anak domba. Terlukis rupa dari titik-titik darah. Wajah Allah tergambar pada secarik kain rapuh. Veronica, dalam gambar nyata kau taruh Allah yang hidup. Di hatimu terpahat wajah Allah yang tersayang. Meskipun sudah ditolong oleh Simon, kekuatan Yesus terus melemah. Jalannya terseok-seok oleh beban salib itu. Tenaganya terkuras habis. Yesus pun jatuh untuk yang kedua kalinya. Tetap tidak akan pernah surut dengan tenaga yang masih tersisa. Yesus bangun lagi untuk meneruskan perjalanannya. Ada juga jiwa-jiwa yang terhimpit dalam kepedihan, tapi tak seberani Veronica. Tangis mereka menambah beban Yesus, namun ia masih sempat berkata, Jalan yang semakin menanjak, menuju Golgota dan kerikil-kerikil tajam yang menutupi kaki. akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga mengoyakkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Inilah Bukit Tengkorak. Disinilah altar kurban Yesus. Anggur bercampur empedu dijadikan sebagai pelepas dahaga. Namun Yesus tidak meminumnya. Inilah Bukit Golgota, saksi bisu kekejaman dan kekelaman hati manusia. Inilah penghinaan paling keji yang dialami oleh Yesus. Keserakahan manusia telah mengalahkan segalanya. Sekarang rasakan. Yesus merintih kesakitan ketika paku-paku mulai menembusi tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya ditembusi paku-paku dan dosa-dosa kita. Sakit mengerikan seolah tak dirasakan.
Walau rintihan menghiasi bibir yang kecut dan kaku, namun sepatah umpatan tak terucap, meski dalam hati sekalipun. Betapa ia sangat menderita. Sakit sama kau sakit. Diangkat salib kau! Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkok, mereka menyalibkan Yesus di situ.